Shalom, ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan mendengar topik tentang terbongkar. Siapakah Yesus itu? Ya, Shalom. Ya, saat ini saya ingin membagi tentang topik yang sangat penting, bro. Lalu George ini berkata, oh iya, tentang apa itu, Pak? Saya jawab, tentang siapakah Yesus itu, bro. Lalu George ini berkata, oh oke, saya juga mau tanya tentang hal itu, Pak. Karena sudah lama ya orang Kristen sendiri itu sampai hari ini tuh masih bingung tentang siapakah Yesus itu, Pak. Nah, saya jawab, iya betul, bro. Makanya saya mau bagi ini ya supaya jelas ya. Kalau orang Kristen sendiri bingung, waduh, ya bagaimana dengan orang yang di luar sana, bro ya, pusing lah ya. Lalu George berkata, ah itulah, Pak. Oke, Pak, jadi siapakah Yesus itu, Pak? Saya jawab, oke, baik, kita akan belajar semua berdasarkan Alkitab atau firman Allah, bro ya. Jadi kita tidak mau ya bicara atau berdasarkan pendapat atau kata manusia siapapun dia, bro ya. Ini ya, ingat ini ya. Kenapa ya? Karena semua manusia itu bisa salah dan bisa dusta, bro. Sedangkan Allah itu tidak bisa salah atau dusta, bro. Nah, itu ada ayatnya ya, di Bilangan 23 ayat 19. Demikian bunyi firman Allah, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, jawabannya kan tidak, gitu kan. Lalu George berkata, oh iya, siapa? Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa Yesus itu adalah nama dari Allah dan nama Tuhan kita, bro ya. Nah, akan datang baru kita akan belajar tentang siapakah Tuhan Yesus itu, bro, gitu. Lalu George berkata, oh ya, siapa? Nah, Allah itu nama diri atau bukan ya, Pak? Nah, saya jawab ya, Allah itu bukan nama diri, bro ya. Allah itu adalah sebutan, bro ya. Nah, Allah itu artinya adalah yang disembah ya. Nah, untuk menyebut yang disembah itu makanya dalam bahasa Indonesia dipakai kata Allah gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata God ya. Lalu dalam bahasa Yunaninya, nah itu dipakai kata Theos. Kemudian dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata Elohim, gitu, bro. Nah, itu sebabnya ayat ini menulis seperti ini, bro ya. Saya bacakan ya di Keluaran 3 ayat 16. Begini firman Allah, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, huruf besar semua ya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nah, jadi perhatikan kalimat ini, bro ya. Tuhan, ya huruf besar semua Tuhannya ya, ya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu kalimat itu, bro, perhatikan ya. Artinya Allah atau yang disembah oleh nenek moyangmu ya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan, huruf besar semua, bro, gitu loh ya. Nah, itu pengertian kata Allah ya. Itu maksudnya yang disembah, paham ya, bro ya. Lalu George ini berkata, oh gitu, jadi kata Allah itu artinya adalah yang disembah ya, Pak. Saya jawab, betul, bro ya. Baca lagi itu ayat itu berkali-kali ya sampai paham, bro ya. Jadi
Allah itu ternyata artinya adalah yang disembah. Jadi bukan nama bukan nama pribadi, tapi sebutan ya. Nah jelas berarti bahwa Allah atau God bahasa Inggris, atau Theos bahasa Yunani, atau Elohim bahasa Ibrani, itu artinya adalah yang disembah ya. Paham ya bro ya? Lalu George berkata, oke pak. Nah lalu Allah atau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu di ayat itu kan dikatakan ialah Tuhan, huruf besar semua pak. Nah Tuhan itu siapa pak? Ya saya jawab, Tuhan itu adalah nama diri dari Allah itu atau yang disembah itu bro oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah itu nama diri daripada yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, maksudnya Tuhan huruf besar semua itu bro ya. Alkitab bahasa Ibrani atau bahasa aslinya itu menulisnya adalah YHWH bro ya. Nah YHWH itu oleh Alkitab bahasa Indonesia ditulis Tuhan huruf besar semua gitu loh ya. Paham kan tidak? Nah dalam Alkitab bahasa Inggris ada yang menulis Lord ya. Lord maksudnya LORD huruf besar semua, atau L nya saja yang besar, jadi Lord tapi L nya saja yang huruf besar. Atau ada yang menulis Jehovah ya macam-macam ya. Ini karena mereka versi bahasa Inggris ini kan berdasarkan aliran mereka ya, soalnya kan ada banyak aliran Kristen kan. Nah itu Alkitabnya versinya macam-macam di dalam terjemahan bahasa Inggris itu. Nah ini seperti itu maksudnya, jelas ya. Nah dalam Alkitab bahasa Yunani itu ditulis Kurios ya. Jadi YHWH yang dalam terjemah bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah Kurios. Paham ya? Lalu Joshua berkata, oh gitu, jadi YHWH itu kan susah ya pak bacanya ya kan huruf mati semua ya pak soalnya ya pak ya. Saya jawab, iya memang waktu zaman PL atau zaman perjanjian lama ya begitulah ya, namanya memang YHWH begitu bro. Nah itu nama diri Allah atau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub ya, dan kemudian juga oleh orang Israel. Nah ini buktinya saya kasih lagi ya supaya mantap ya. Ada di mana? Ada di Keluaran 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah perhatikan kalimat itu bro ya. Perhatikan kalimat, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jelas kan? Artinya apa? Artinya bahwa nama dari Allah atau yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, juga oleh orang Israel itu adalah YHWH atau Tuhan huruf besar semua dalam bahasa Indonesia, atau Lord huruf besar semua dalam bahasa Inggris, atau L-nya saja yang besar, atau Jehovah versinya, atau Kurios dalam bahasa Yunani ya. Oke paham ya. Oke nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.